Para business leaders dan intellectual business community, kita sampai pada segmen terakhir diskusi kita hari ini, di Experience Trap, dari artikel Harvard Business Review bulan 2008, yang berisi penelitian oleh 3 orang profesor, 2 orang profesor INSEAD dan 1 orang profesor dari Naval Postgraduate School di Monterey, California, yang mengatakan bahwa experience itu tidak dengan sendirinya memberikan pembelajaran, tetapi harus didukung oleh satu sistem. Sistem seperti apa sih yang kita bicarakan dari tadi? Dikatakan dalam artikel ini, sistem itu adalah sistem pencatatan apa yang terjadi, ya, dibuat grafiknya sehingga project managers bisa melihat bahwa antara satu variabel yang berubah dengan result itu ada time lag-nya, ya, sehingga bisa dikatakan seperti bagaimana mengelola kesalahan di dalam satu project. Untuk ada 2 variabel di sini. Satu, bahwa memang satu project as it rolls down, maka akan terciptakan kesalahan-kesalahan yang makin banyak. Itu normal. Jadi waktu project di rolling itu awal-awal ya kesalahannya sedikit karena memang kerjaannya masih sedikit. Begitu kerjaannya makin banyak, maka kesalahan makin banyak. Tetapi untuk menghandle kesalahan ini dibutuhkan lebih banyak orang. Maka untuk mengatasi ini, maka diperlukan satu rekrutmen. Sebelum orang tersebut bisa mengatasi kesalahan-kesalahan tersebut, orang tersebut ada learning curve juga. Maka antara orang tersebut masuk dengan jumlah kesalahan yang turun, itu akan ada time lag. Nah, kalau itu dipetakan, maka akan jelas di mana resource itu masuk, di mana kelihatan grafik itu berubah arahnya, ya. Kalau arahnya kita lihat cenderung linear, bahwa kesalahan-kesalahan itu akan makin banyak as the time goes atau as the project rolls, karena makin kompleks, maka akan kelihatan arahnya. Begitu ada satu resources masuk, arahnya bisa berubah. Di grafik bisa kita lihat dengan lebih jelas apa hubungannya satu variabel dengan variabel lain. Itu kalau kita membuat grafik-grafik yang membantu kita melihat hubungan satu variabel dengan result yang akan terjadi. Yang kedua adalah bahwa pengumpulan data-data di dalam project management itu akan bisa membuat project managers atau leaders dari satu project itu belajar lebih banyak, karena bisa juga dilakukan satu tes, ya, satu tes misalnya progressive test ataupun tes ke belakang untuk melihat hubungan satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi di dalam hal ini, bahwa yang namanya experience kemudian diingat di otak itu kebanyakan susah dicerna oleh otak manusia biasa, karena itu harus didukung oleh satu database, satu computer system, satu software, satu simulation software, dan pemetaan melalui grafik-grafik. Itulah yang akan membantu project manager ataupun project leader untuk belajar, untuk melihat apa faktor yang berperan di dalam project yang dia lakukan, sehingga dia bisa belajar untuk project berikutnya. Nah, kita pengen tahu juga di dalam Garuda Food ini bagaimana sih, ya, karena kita tadi bicara bahwa di Garuda Food banyak sekali project, ya, lebih dari 100 project di dalam 1 tahun. Maka tentunya itu sangat penting sekali, dan berarti bahwa pengembangan kemampuan project management itu sangat penting dilakukan di dalam Garuda Food ini. Apa sih Pak Andre yang dilakukan di dalam Garuda Food ini supaya kaliber orang-orang yang mengendalikan project ini makin lama makin baik, gitu, ya? Apa yang program yang terstruktur yang dilakukan? Ya, selain kita mengembangkan para leaders ini lewat leadership development program, jadi program yang memang terstruktur dari awal, mulai orang berkarir dari bawah sampai atas, juga sebetulnya kalau spesifik mengenai project management ini, kita pernah memperkenalkan project management course, begitu, ya. Tapi sebetulnya yang lebih penting lagi adalah waktu kita mempraktekannya. Orang belajar dari project management ini sebetulnya apa sih yang dipelajari, atau bagaimana dia bisa belajar, bukan hanya bicara referensi pada pengalaman. Betul. Jadi kita mempersyaratkan kalau seseorang dalam proses review itu melaporkan projectnya ada masalah, harus berani confronting the brutal facts, kita mengatakannya gitu. Ini agak exaggerated gitu, ya, karena nggak ada sebetulnya brutal facts, yang ada ya facts gitu kan. Tapi anyway, cari selalu root cause-nya. Apa sih akar masalahnya? Di situ kita bisa belajar sebetulnya. Jadi kalau kita mencari akar masalah, ya kita melihat masalah itu secara jujur,
Kemudian apa sih yang menyebabkan fenomena itu terjadi? Jadi bukan hanya fenomenanya aja atau hanya hal-hal yang di permukaannya saja, tapi cari akar masalahnya. Toolsnya sederhana sebetulnya, kita tanya kenapa atau why itu 5 kali aja misalnya. 5 whys orang mengatakan 5 levels ya? 5 level. Kalau begini, kenapa begitu? Oh, karena dia disebabkan oleh si C. Kenapa sih begitu? Tanya lagi. Oh, disebabkan oleh D. Kenapa dia begitu? Terus sampai 5 kali, biasanya kita bisa sampai menemukan, oh, akar masalahnya di situ. Nah, kalau kita berani menghadapi secara jujur masalah seperti begitu, ujung-ujungnya biasanya masalah orang, biasanya nggak selalu sih, memang ujung masalah orang, ya kita selesaikan akar masalahnya. Di situ kita ada learning proses terjadi. Tapi kalau kita hanya berhenti pada fenomenanya aja, pada hal-hal yang permukaan, yang trivial itu, kita nggak pernah belajar secara organisasi. Nah, itu satu. Kemudian bagaimana kita bisa mengingatnya itu? Tampilkan dalam bentuk-bentuk manajemen graf yang sederhana. Ya, digambar standarnya seperti apa, kemudian pencapaiannya seperti apa, gitu. Selalu begitu. Nah, yang sering kali orang mengatakan bahwa dia tidak pernah mau set standar. Ini hal yang sederhana, tetapi sebetulnya ini merupakan satu disiplin dan keberanian. Set the standard, kemudian lihat hasil performanya seperti apa. How can you evaluate kalau you don't know the standard, kan? Exactly. Sebetulnya kalau nggak ada standar, nggak ada target, tidak ada review sebetulnya. Jadi you review against what gitu? Iya, review against what, dan tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah ya. Everything is acceptable gitu kan? Karena masalah dalam manajemen sebetulnya adalah gap. Gap antara standarnya dengan aktualnya. Either atau actualnya itu di bawah standar, atau juga di atas standar. Betul. Kalau di atas standar, kita bisa tanya, kenapa bisa di atas standar? Kok bisa? Sebetulnya apakah standarnya salah, atau harusnya di-improve lagi begitu? Jadi, there is always a chance for improvement gitu. Iya, di atas standar juga bukan berarti happy dong gitu ya. Ya, happy boleh. Forecastingnya yang salah bisa jadi. Gitu. Dan juga bisa create problems to the other departments kan. Let's say misalnya sales department overshoot dari dia punya sales, atau production bisa kelabakan, or else bisa putus stok gitu kan. Ya kan. Nah, do you think that ada satu structure program stewardship di Garuda Food ya. Kalau kita lihat misalnya di pendidikan dokter ya, pendidikan dokter kan juga very experiential ya, maksudnya itu case by case, bisa dianggap project management ya. Kemudian very experiential, satu case dengan case yang lain nggak pernah sama gitu kan. Ya. Nah, tapi di sana yang membuat program pendidikan dokter itu berhasil bahwa ada stewardship. Di mana dia magang, dia nggak harus jadi dokter duluan, tapi dia melihat dokter yang memeriksa, kemudian dia belajar sedikit-sedikit dikasih kesempatan untuk memegang proyek tersebut. Tapi itu very terstruktur, sehingga dengan demikian dalam tempo 6 tahun seorang yang dari nggak bisa apa-apa bisa keluar, bisa jadi dokter yang bisa praktek di mana aja. Nah, kira-kira struktur seperti ini didesain nggak di dalam Garuda Food itu? Saya menganggap bahwa itu sebetulnya struktur yang paling bagus. Magang itu adalah untuk mengembangkan orang sebetulnya. Kita masuknya yang namanya on the job training. Jadi kita punya program leadership program itu adalah program in class, tetapi yang paling lama atau lebih lama adalah sebetulnya dia terjun langsung dalam project management, ikut dengan para seniornya, menjadi team member. Di situ mereka terlibat langsung di situ. Nah, ini sebetulnya adalah wahana yang paling efektif untuk mengembangkan leaders. Sama seperti Pak Bayu punya program kedokteran yang membimbing dokter-dokter muda gitu. Sama, yang kita bangun sebetulnya adalah corporate doctors. Tugas mereka para business leaders ini adalah menyembuhkan yang ada di rumah di perusahaan sebetulnya. Penyakit itu apa sih? Penyakit ya gap sebetulnya. Gap antara target dengan actual atau current conditions gitu. Itu yang terus harus selalu diselesaikan. Kalau nggak ada gap, kalau nggak ada problem, and that is your problem. You don't have problem gitu masalahnya gitu kan. You create problem sebetulnya. Jadi problem itu bukan hanya untuk dihindari, problem itu harus sudah diselesaikan dan juga diciptakan sebetulnya to some extent gitu. Memang I think quite many people, bahkan orang yang atau company yang tidak terlalu terstruktur itu, mereka appreciate magangnya, bahkan mereka lebih banyak melakukan magang dibandingkan formal training gitu kan. Tapi masalahnya itu seringkali dalam magang ini, magangship, stewardship itu magangship. Dalam stewardship ini atau magang ini tidak dilakukan satu evaluasi terstruktur ataupun satu struktur yang membuat mereka itu belajar dari magangnya tersebut, sehingga magang is magang, mana yang benar mana yang salah mereka don't know gitu ya. Akhirnya sama seperti di artikel ini, they have the experience but they don't get the learning gitu. Gimana caranya untuk melakukan lebih terstruktur dan bisa melihat itu? Iya, ada dua hal yang kita coba lakukan untuk mengantisipasi hal itu terjadi ya. Hal pertama adalah
bahwa kalau kita bicara orang-orang junior itu artinya para manajemen trainees begitu ya, itu ownership-nya sebetulnya masih di dalam training center kita atau Tudung Leadership Development Institute-nya. Jadi program mereka harus selalu terpantau. Mereka bukan hanya bertanggung jawab kepada project manajemennya, tetapi juga bertanggung jawab kepada institusinya. Jadi mereka akan menyiapkan versi mereka, presentasi versi mereka terhadap keterlibatan mereka dalam project. Sehingga kalau mereka dipaksa membuatkan bahan presentasi ini, mereka akan pasti learning something. Gitu. Yang kedua, Pak? Yang kedua adalah dalam proses review project itu sendiri. Jadi mereka juga belajar dari itu. Very terstruktur ya? Iya, exactly. Oke, Pak Andre, sayang sekali karena waktu sangat terbatas, kita harus men-summary apa yang diskusi kita hari ini supaya ada proses pembelajaran. Otherwise you watch this as experience and then you learn nothing. Juga sama juga kita menjalankan apa yang dikatakan di artikel ini. Nah, artikel ini kembali kita summary bahwa experience is something yang terjadi di dunia nyata yang seringkali sangat kompleks, sehingga buat orang yang cuma mengalaminya tanpa ada tools yang membantunya seperti grafik, recording, pengumpulan data, satu software yang bisa mengolah data sehingga menunjukkan mana variabel yang bergerak yang menyebabkan result yang bergerak juga itu terlihat, maka at the end of the project, at the end dari proses pembelajaran experience-nya, dia tidak belajar apa-apa karena dia tidak tahu mana variabel yang menyebabkan result tertentu. Karena itu perlu sekali satu sistem, satu struktur yang membantu orang yang pada dasarnya kalau tanpa tools, tanpa sistem tersebut sulit untuk melihat tersebut. Ya, jadi experience itu berguna kalau dalam satu struktur, dalam satu sistem yang membuat orang tersebut bisa melihat jelas antara satu variabel dengan result, ataupun paling nggak bisa melihat hubungan-hubungan yang terjadi. Kalau itu hanya mengandalkan memori seseorang, mengandalkan apa yang dijalankan berdasarkan insting, ternyata menurut penelitian ini kebanyakan they learn nothing, they will do the same mistakes again and again. Ya, jadi itu kesimpulan kita, dan kita beruntung hari ini kita belajar dari Garuda Food tentang bagaimana mereka mengelola orang-orangnya. Karena pada dasarnya setiap manajer akan mengalami atau akan mendapatkan tugas project management. Jadi topik kita bukan hanya project management. This is about all the managers, all the leaders yang pasti di dalam pekerjaannya itu melakukan satu project management. Baik, para business leaders dan intellectual business community, demikian summary dari diskusi kita hari ini, dan sampai jumpa dalam program CEO Reference berikutnya. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa.